Kenalkan, nama saya Raihana Septiawati. Mind map adalah sebuah teknik memetakan pikiran, ide, maupun informasi dan menghubungkan konsep tersebut menggunakan gambar, garis, dan link. Teknik ini dipopulerkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970 dan telah dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Mind map dapat digunakan untuk melakukan brainstorming dan memvisualisasikan konsep, untuk membuat perencanaan, melakukan problem solving, bahkan mempelajari hal baru. Langkah-langkah dalam membuat mind map adalah: pertama-tama, tentukan tema terlebih dahulu dan letakkan pada bagian tengah. Membuat subtema yang telah dihubungkan menggunakan garis bercabang, lalu gunakan warna yang menarik, tambahkan gambar yang berkaitan dengan tema untuk menstimulasi otak agar lebih banyak menghasilkan ide. Perkenalkan, nama saya Wina Rusyidah dengan NIM 44201024. Di tugas ini, kami ingin membuat produk tas, kemudian memetakan hal-hal yang berkaitan dengan tas. Kata tas diletakkan di tengah sebagai tema besar. Hal-hal yang berkaitan dengan tas: yang pertama, bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat tas; yang kedua, fungsi dari tas; yang ketiga, ukuran apa yang diinginkan. Ukuran tas bisa kecil, sedang, ataupun besar. Yang keempat, apa saja jenis tas. Ternyata jenis tas ada berbagai macam seperti tote bag, backpack, shoulder bag, sling bag, dan tas serut. Yang kelima, target. Tas ini ditujukan untuk siapa? Untuk anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, laki-laki, atau untuk siapa saja. Yang keenam, barang apa saja yang dapat ditemukan dalam tas. Barang-barang tersebut yaitu handphone, laptop, buku, dan lain-lain. Yang ketujuh, lalu konsep apa yang ingin diterapkan. Konsep yang dapat diterapkan seperti minimalis dengan penggunaan unsur-unsur yang sederhana. Ada pula konsep upcycling, di mana barang fashion yang sudah ada dimodifikasi dan didesain ulang sehingga menjadi barang baru dan menarik lagi. Yang terakhir, kemudian, desain dari tas tersebut bisa retro dan vintage, simple dan modern, elegan, colorful. Perkenalkan, nama saya Lili Fauzia, NIM 44200998. Setelah memetakan hal-hal tersebut, kami bisa memilih informasi mana yang akan kami gunakan untuk membuat produk tas kami yang inginkan. Kami memutuskan untuk membuat tas berkonsep upcycling dengan menggunakan teknik menjahit patchwork. Patchwork sendiri itu adalah teknik menjahit potongan kain yang berbeda sesuai dengan desain yang telah dibuat. Alasan kami memilih teknik ini karena satu, mengurangi dan memanfaatkan limbah industri pakaian. Dua, produk yang dihasilkan akan berbeda. Setelah menentukan konsep, kami membuat satu mind map lagi yang lebih spesifik. Tas dengan menggunakan teknik patchwork sama seperti sebelumnya. Satu, bahan yang digunakan kami bisa menggunakan kain perca atau sisa, denim, batik, dan lain-lain. 2. Bagaimana cara mendapatkan bahan? Bahan dapat didapatkan dari industri fashion besar, para penjahit di lingkungan sekitar, dan usaha batik.
3. Ukuran tas. 4. Jenis tas seperti apa yang diinginkan. 5. Target. 6. Lalu teknik pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial dan advertorial. 7. Konsep yang digunakan adalah upcycling. 8. Desain apa yang diinginkan, yaitu simple, colorful, dan abstrak. Setelah itu, kami mulai mendesain produk tasnya. Desain tas memiliki ukuran dengan sepanjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 12 cm. Tas ini dapat memuat banyak barang sekaligus seperti handphone, dompet, kacamata, dan make up. Tas ini berjenis sling bag dengan desain yang simple dan menggunakan motif abstrak. Perkenalkan, nama saya Krisma Setiati dengan NIM 44200-949. Advertorial. Advertorial diambil dari dua kata, yaitu advertising dan editorial. Advertorial adalah iklan yang terdapat di surat kabar cetak maupun elektronik. Berikut adalah advertorial yang telah kami buat. Usaha kita untuk menyelamatkan lingkungan dari limbah industri fashion. Tahukah kamu bahwa industri tekstil dan pakaian merupakan penyumbang polusi terbesar kedua setelah minyak? Dilansir melalui laman unenvironment.org, putting the brakes on fast fashion, industri fashion menyumbang 20% pencemaran air dan 10% pencemaran emisi karbon secara global. World Wildlife juga menekankan bahwa setidaknya dibutuhkan 2.700 liter air untuk membuat satu kaos katun. Hal ini menunjukkan bahwa industri fashion juga berdampak pada ketersediaan jumlah air di dunia. Limbah yang dihasilkan dari industri fashion menjadi masalah yang harus disadari secara bersama. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jumlah limbah industri fashion. Di antaranya, 1. Selalu mempertimbangkan barang yang akan dibeli. Alangkah baiknya sebelum membeli suatu barang, pertimbangkan lagi apa benar barang itu yang kamu butuhkan. 2. Donasikan pakaian yang masih layak. Daripada berakhir di tempat pembuangan sampah, lebih baik didonasikan. Kita bisa membantu sesama dan juga lingkungan. 3. Melakukan thrifting. Membeli pakaian bekas tentunya akan mencegah pakaian yang sudah tak terpakai menjadi limbah. 4. Daur ulang pakaian. Dengan sedikit kreativitas, kita bisa menyulap pakaian yang tak terpakai menjadi barang baru seperti shawl, tapak meja, bahkan tas. Namun, kita harus meluangkan sedikit waktu untuk melakukan opsi ini. Tak heran, hanya ada 8% dan 10% pakaian yang akan digunakan kembali dan didaur ulang dan sisanya berakhir di tempat pembuangan sampah atau dibakar. Salah satu brand tas lokal, Old to New, mendaur ulang limbah industri fashion dengan menggunakan teknik patchwork. Patchwork tak hanya sekedar teknik menjahit, tetapi upaya kecil untuk menyelamatkan lingkungan. Teknik patchwork sudah dikenal sejak lama. Teknik ini populer di Eropa dan Amerika. Dengan memanfaatkan sisa kain dan menyatukannya, kita bisa membuat produk baru yang lebih berguna, seperti yang dilakukan oleh Old to New. Mereka mengumpulkan sisa kain yang berasal dari industri tekstil dan pakaian. Sisa kain tadi disortir kembali sehingga kualitas produk yang dihasilkan tetap baik. Lalu kain-kain tersebut dijahit sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Spesial dan terbatas. Dengan menggunakan teknik patchwork, desain yang dihasilkan selalu berbeda, sehingga setiap produk yang ditawarkan akan selalu terasa spesial. Untuk menyambut tahun 2021, Old to New mengeluarkan koleksi tas terbaru memiliki desain yang simpel dan bermotif abstrak. Koleksi ini memiliki nuansa yang ceria dengan perpaduan warna yang colorful sebagai simbol harapan dan semangat dalam menghadapi tantangan di 2021. Walaupun terdiri dari berbagai kain dengan motif berbeda,
Sisa kain tersebut dipadu-padankan sehingga terlihat serasi dan selaras. Koleksi ini sudah tersedia di marketplace Tokopedia dengan nama toko Old to New. Ada banyak hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Semuanya dimulai dari diri sendiri. Membeli produk daur ulang seperti Old to New merupakan langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi limbah. Lalu bagaimana langkahmu selanjutnya? Bagian-bagian advertorial di halaman pertama merupakan pembuka yang berisi narasi atau informasi mengenai permasalahan limbah industri fashion yang berimbas pada lingkungan. Di halaman kedua, kami menjelaskan mengenai produknya, yaitu tentang tas menggunakan teknik patchwork dengan memanfaatkan sisa kain industri fashion serta menjelaskan desain produknya. Lalu ditutup dengan ajakan untuk sama-sama mengurangi limbah industri fashion.